Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damar hanya seorang pemuda biasa yang merawat taman di rumah mewah milik majikannya. Hidupnya sederhana, tenang, tanpa banyak drama. Namun, semuanya berubah pada malam itu ketika Nadia, anak majikannya, muncul di kamarnya dalam keadaan mabuk berat. Apa yang dimulai sebagai kekacauan yang tak disengaja, perlahan membuka luka lama, rahasia yang terkubur, dan ketakutan yang selama ini disembunyikan. Damar mendapati dirinya berada di tengah badai emosi yang tak pernah ia bayangkan. Sebuah badai yang menuntutnya membuat pilihan besar, berdiam diri, atau berjuang untuk seseorang yang bahkan belum yakin dengan dirinya sendiri. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini sebagai dukungan, subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan cerita terbaru. Siapkan hati, buka pikiran, dan mari kita selami kisah-kisah yang mungkin relate dengan hidupmu. Kisah perselingkuhan yang menguras emosi, hingga perjalanan hidup yang penuh pelajaran, semua ada di sini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like video ini sebagai dukungan, subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu selalu update dengan cerita terbaru. Siapkan hati, buka pikiran, dan mari kita selami kisah-kisah yang mungkin relate dengan hidupmu. Melalui kenalan seorang tetangga, Damar mendapatkan pekerjaan sebagai tukang taman di rumah keluarga hartawan, salah satu keluarga terpandang di kota itu. Rumah mereka besar, mewah, dengan taman yang luas, dan dipenuhi bunga-bunga mahal yang harus dirawat dengan cermat. Damar segera terbiasa dengan rutinitas hariannya, bangun pagi, membersihkan halaman, menyiram tanaman, dan memastikan taman terlihat rapi sepanjang hari. Damar sangat menikmati pekerjaannya. Meski hanya seorang tukang taman, ia mencurahkan perhatian penuh pada setiap detail kecil. Ia tahu persis kapan bunga mawar harus dipangkas, bagaimana cara menyuburkan anggrek yang mulai layu, hingga kapan harus menyiram rumput agar tetap hijau segar. Taman yang ia rawat menjadi kebanggaan keluarga hartawan, terutama Nai, hartawan yang sering memuji hasil kerjanya. Namun, ada satu penghuni rumah itu yang jarang berinteraksi dengannya, Nadia, putri tunggal keluarga tersebut. Nadia adalah gadis berusia 22 tahun yang hidup jauh berbeda dari Damar. Nadia sering terlihat keluar, masuk rumah dengan mobil mewah, mengenakan pakaian mahal, dan selalu terlihat bersama teman-temannya. Damar hanya pernah melihat Nadia dari kejauhan. Namun dari cerita para asisten rumah tangga, Damar tahu bahwa gadis itu hidup dengan caranya sendiri, suka berpesta, bergaul di lingkungan sosialita, dan sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Meski Damar jarang berpapasan langsung dengan Nadia, ia diam-diam menyadari sesuatu. Nadia mungkin terlihat bahagia, tetapi seringkali Damar melihat gadis itu duduk termenung di balkon kamarnya, menatap kosong ke taman yang dirawat Damar dengan begitu tekun. Ada kesedihan di mata Nadia yang tidak pernah terucapkan. Suatu malam, Damar pulang ke kamarnya yang berada di sudut belakang rumah besar itu. Ruangan kecil itu sangat sederhana, hanya berisi ranjang sempit, lemari tua, dan meja kecil yang sering ia gunakan untuk membaca buku-buku tentang tanaman. Hari itu, Damar sangat lelah. Ia baru saja memangkas pohon besar di sudut halaman yang hampir roboh akibat hujan deras beberapa hari sebelumnya. Tubuhnya pegal, dan matanya terasa berat. Tanpa mengganti bajunya, Damar merebahkan diri di atas kasur. Kipas angin tua berderit pelan di langit-langit, membuat udara malam terasa sedikit lebih nyaman. Ia menarik napas panjang, membiarkan rasa lelah meresap dalam tubuhnya. Matanya perlahan tertutup, dan ia tertidur pulas. Entah berapa lama ia tertidur, Damar tiba-tiba tersentak bangun. Pintu kamarnya berderit terbuka, dan seorang gadis terhuyung-huyung masuk ke dalam. Damar yang masih setengah sadar, mencoba memahami apa yang terjadi. Sosok itu, Nadia. Gadis itu berdiri dengan mata sayu, rambut berantakan, dan wajah merah padam. Ini kamar siapa?" gumam Nadia dengan suara berat. Napasnya berbau alkohol menyengat, membuat Damar langsung menyadari gadis itu sedang mabuk berat. "Mbak Nadia?" Damar bergumam, berusaha menguasai dirinya yang masih setengah bingung. Ia bangkit dari kasur, mencoba mendekat.
Kenapa Mbak di sini? Nadia tidak menjawab. Ia hanya melangkah gontai, lalu tanpa peringatan, tubuhnya limbung dan jatuh ke kasur Damar. Mbak, bangun. Ayo, saya antar ke kamar. Ujar Damar panik. Tangannya mencoba mengguncang tubuh Nadia dengan hati-hati. Aku pusing, gumam Nadia dengan suara pelan. Jemarinya tiba-tiba mencengkeram kaos Damar, seolah mencari pegangan. Damar membeku. Ia tahu situasi ini berbahaya. Tapi Nadia terus merapat ke tubuhnya. Wajahnya bersandar di dada Damar. Dan malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Damar menatap Nadia yang masih terhuyung di ambang pintu. Matanya sayu, wajahnya memerah, dan aroma alkohol begitu tajam menyengat hidungnya. Nadia bahkan kesulitan menjaga keseimbangan tubuhnya. Damar tak pernah melihat Nadia sedemikian berantakan. Ini kamar siapa? Gumam Nadia dengan suara berat. Matanya menyipit, seolah tak mampu fokus pada benda apapun di sekitarnya. Itu kamar saya, Mbak, ujar Damar dengan suara bergetar. Tubuhnya masih lelah. Pikirannya pun belum sepenuhnya sadar setelah baru saja terbangun dari tidur. Nadia mengerutkan kening. Mencoba memahami ucapan Damar, ia memutar tubuhnya dengan langkah gontai, seolah hendak keluar lagi. Namun belum sempat mencapai pintu, kakinya tersandung sisi karpet, dan tubuhnya limbung ke belakang. Mbak, Damar refleks melompat dari kasurnya. Kedua tangannya sigap menangkap Nadia sebelum tubuh gadis itu membentur lantai dalam dekapannya. Tubuh Nadia terasa begitu lemas, seolah tenaganya habis terkuras. Damar bisa merasakan detak jantung gadis itu berpacu tak beraturan di balik kulitnya yang hangat. Mbak Nadia, ayo saya antar ke kamar, ujar Damar dengan panik. Ia mencoba menegakkan tubuh Nadia, tapi gadis itu justru semakin merosot ke arahnya. Aku pusing, gumam Nadia, nyaris seperti rengekan. Tubuhnya lunglai, kepalanya jatuh bersandar di dada Damar. Jemari Nadia mencengkeram kaos lusuh yang dikenakan Damar, seolah mencari pegangan yang bisa membuatnya tetap sadar. Damar merasa tubuhnya menegang. Ini salah, pikirnya. Nadia tidak seharusnya ada di sini, dalam kondisi seperti ini, dan terlebih lagi, bersandar padanya dengan posisi sedekat ini. Mbak, ayo bangun, suaranya lirih, hampir seperti memohon. Namun Nadia sama sekali tidak bereaksi. Gadis itu hanya bergumam pelan, sementara tubuhnya semakin terasa berat di pangkuan Damar. Dengan hati-hati, Damar berusaha mengangkat tubuh Nadia ke posisi lebih nyaman. Namun saat ia melakukannya, tangan Nadia justru merayap ke bahunya, menarik Damar mendekat. Jangan pergi, bisik Nadia dengan suara samar. Damar menelan ludah, dadanya berdebar begitu kencang, hingga ia takut Nadia bisa mendengarnya. Mbak, ini nggak benar, ucap Damar pelan. Meski Nadia mungkin sudah terlalu mabuk untuk memahami ucapannya. Masuk konteks, tapi tangan Nadia tetap mencengkeram erat kaos Damar, seolah menolak dilepaskan. Ia mendesah pelan. Napasnya terasa hangat di kulit Damar. Dalam kebingungan itu, Damar menatap wajah Nadia yang terpejam. Ada jejak air mata di sudut matanya, samar, tapi nyata. Hati Damar bergetar. Nadia yang selama ini terlihat kuat dan angkuh, kini tampak rapuh di hadapannya. Damar menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu Nadia membutuhkan bantuan, tapi ia tidak yakin bisa melakukan sesuatu tanpa salah langkah. Perlahan, ia menggeser tubuh Nadia agar berbaring di kasurnya. Tangannya bergerak gemetar saat menarik selimut tipis untuk menutupi tubuh gadis itu. Mbak, tidur aja dulu ya, bisik Damar. Ia hendak beranjak, namun tiba-tiba tangan Nadia mencengkeram lengannya lagi, lebih erat dari sebelumnya. Jangan pergi, gumam Nadia sekali lagi, nyaris seperti rintihan Damar terdium. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dilema menyesakkan dadanya. Jika ia tinggal, akan ada risiko besar. Jika ia pergi, Nadia mungkin akan tersandung lagi, atau malah muntah tanpa ada yang menolongnya. Dengan hati berat, Damar akhirnya duduk kembali di sisi kasur. Ia menatap lenggit-lenggit kamar yang gelap, sementara Nadia tertidur dengan nafas yang berat dan tidak beraturan. Aku nggak tahu harus gimana, gumam Damar pelan, lebih ditujukan pada dirinya sendiri daripada siapapun. Malam itu terasa begitu panjang, dan Damar hanya bisa berharap pagi
akan datang lebih cepat. Matahari baru saja menyembul dari balik jendela kecil kamar Damar saat ia terbangun. Kepalanya terasa berat, pikirannya kusut, dan tubuhnya terasa lelah. Meski malam itu ia hampir tidak tidur, pikirannya langsung tertuju pada sosok yang masih tertidur di sampingnya Nadia. Damar menghela napas panjang, menatap gadis itu dengan perasaan yang campur aduk. Nadia masih terlelap, wajahnya tenang namun terlihat letih. Rambutnya yang biasanya tertata rapi, kini berantakan. Sebagian helai jatuh menutupi pipinya. Matanya yang biasanya tegas dan tajam kini tertutup rapat. Kelopak matanya sedikit bengkak, seolah ia sempat menangis sebelum tertidur. Damar mengingat kembali kejadian semalam, bagaimana Nadia yang mabuk berat tiba-tiba muncul di kamarnya. Nyaris jatuh, jika tidak segera ditopangnya. Bagaimana gadis itu memohon agar ia tetap tinggal. Semua itu berputar di kepalanya, membuat dada Damar terasa sesak. Apa yang sebenarnya terjadi, gumamnya pada diri sendiri. Ia tak bisa mengingat dengan jelas kapan akhirnya ia tertidur. Damar hanya tahu bahwa ia duduk diam di tepi kasurnya selama berjam-jam, memastikan Nadia baik-baik saja. Namun kini, melihat gadis itu tidur di sampingnya, kecemasan mulai merayapi dirinya. Damar mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, satu hal pasti ia harus membangunkan Nadia, sebelum penghuni rumah lain melihat mereka dalam situasi seperti ini. Jika Pak Hartawan tahu, Damar bisa kehilangan pekerjaannya. Pelan, Damar menyentuh lengan Nadia. "Mbak Nadia," panggilnya pelan. Nadia bergeming. Empiak. Kali ini Damar menguncang tubuh gadis itu sedikit lebih keras. Nadia mengerang pelan, lalu perlahan membuka matanya. Kelopak matanya masih berat, seolah kesadarannya belum sepenuhnya pulih. "Mbak, ayo bangun, Mbak, harus ke kamar sekarang," ucap Damar dengan nada mendesak. Nadia mengerjap beberapa kali, mencoba memahami situasi di sekitarnya. Tatapannya jatuh pada wajah Damar, lalu beralih ke ruangan sempit yang asing baginya. Kemudian ia menyadari ia tidak berada di kamarnya sendiri. "Apa?" Nadia berbisik. Suaranya parau, pandangannya kembali ke Damar. Kali ini penuh kebingungan. Damar menelan ludah. "Mbak, semalam Mbak salah masuk kamar. Mbak mabuk. Saya nggak tahu harus gimana." Mata Nadia perlahan membesar, dan wajahnya memucat. Ia langsung terduduk, menarik selimut, hingga menutupi tubuhnya. Meski pakaian yang dikenakannya masih lengkap, apa yang terjadi? Nadia bertanya dengan suara bergetar. Damar buru-buru mengangkat kedua tangannya, berusaha menenangkan Nadia. Enggak terjadi apa-apa, Mbak. Saya cuma bantu Mbak, biar nggak jatuh. Saya nggak ngapa-ngapain." Sumpah, wajah Nadia masih dipenuhi kecemasan. Damar bisa melihat rasa takut yang mulai muncul di matanya. "Beneran, Mbak," suara Damar semakin pelan. "Saya cuma bantu." Untuk sesaat, mereka hanya saling menatap Damar dengan penuh rasa bersalah, dan Nadia dengan tatapan campuran antara bingung, takut, dan curiga. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, Nadia bergegas turun dari kasur. Langkahnya terburu-buru, nyaris tersandung di ambang pintu. Damar hanya bisa menatap punggungnya yang menjauh. Suara langkah kakinya menggema di lorong rumah yang masih sepi. Begitu pintu tertutup, Damar menjatuhkan diri ke kasurnya. Dadanya naik turun, kepalanya berdenyut hebat. "Ya Tuhan," desahnya lemah. Ia tahu, ini belum selesai. Kejadian tadi malam, meski tidak disengaja, akan meninggalkan sesuatu yang besar di antara mereka. Dan yang lebih menakutkan lagi, Damar tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi itu. Sejak pagi itu, Damar merasa dunianya tidak lagi sama. Ia tetap melakukan pekerjaannya seperti biasa, menyiram bunga, memangkas ranting yang tumbuh liar, dan memastikan taman terlihat rapi, tetapi pikirannya terus melayang ke kejadian semalam. Wajah Nadia yang pucat, sorot matanya yang penuh kecemasan, dan langkahnya yang tergesa-gesa saat meninggalkan kamar Damar terus menghantuinya. Setiap kali Damar melangkah ke halaman depan rumah, ia merasa was-was. Ia khawatir Nadia akan muncul dan menuduhnya melakukan hal yang tidak-tidak. Bayangan Pak Hartawan yang marah dan mengusirnya dari rumah itu pun
terus menghantui benaknya. Namun hari itu berlalu begitu saja tanpa kejadian apapun. Nadia tidak keluar kamar. Dan tidak ada seorang pun yang menyinggung soal kejadian tadi malam. Damar mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Nadia memilih melupakan insiden itu. Namun harapan itu sirna malam harinya. Saat Damar baru saja selesai membersihkan peralatan berkebunnya, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamarnya. Damar menoleh dengan jantung berdebar kencang. Siapa yang mengetuk malam-malam begini? Pikirnya cemas. Damar mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin Nadia memilih melupakan insiden itu. Namun harapan itu sirna malam harinya. Saat Damar baru saja selesai membersihkan peralatan berkebunnya, suara ketukan pelan terdengar dari pintu kamarnya. Damar menoleh dengan jantung berdebar kencang. Siapa yang mengetuk malam-malam begini? Pikirnya cemas. Kita bisa ngobrol sebentar? Tanya Nadia dengan suara pelan. Damar mengangguk kikuk dan mundur selangkah, memberi ruang bagi Nadia untuk masuk. Gadis itu melangkah masuk, berdiri di tengah kamar sempit yang terasa semakin kecil dengan kehadirannya. Untuk beberapa saat, tak ada yang berbicara. Damar merasa dadanya sesak, sementara Nadia terlihat sibuk mencari kata-kata. Nadia akhirnya membuka suara. Aku mau minta maaf soal tadi pagi. Damar tertegun. Mbak nggak perlu minta maaf, saya yang seharusnya minta maaf kalau bikin Mbak nggak nyaman. Nadia menggeleng pelan. Enggak, aku tahu aku yang salah, aku yang masuk ke kamar kamu. Aku nggak tahu kenapa malah kesini. Suaranya bergetar, dan Damar bisa melihat Nadia berusaha menahan sesuatu yang lebih besar di balik kata-katanya. Mbak, waktu itu mabuk, ujar Damar pelan. Mungkin Mbak nggak sadar. Aku sadar. Potong Nadia tiba-tiba. Suaranya lebih tegas kali ini, meski masih terdengar rapuh. Maksudku, nggak sepenuhnya sadar. Tapi, aku tahu, aku nggak mau sendirian malam itu. Damar terdiam, tak tahu harus menanggapi apa. Aku capek, lanjut Nadia dengan suara bergetar. Capek sama semuanya, sama hidupku yang kayak nggak ada arahnya. Damar menatap gadis itu dengan penuh kebingungan. Ini pertama kalinya Nadia berbicara dengan nada seterbuka itu. Selama ini, yang Damar tahu, Nadia adalah gadis keras kepala yang hidup di bawah sorotan gaya hidup mewah. Tapi malam ini, ia melihat sesuatu yang berbeda, seorang gadis yang rapuh, yang tampaknya membawa beban yang terlalu berat untuk dipikul sendiri. Aku nggak tahu kenapa aku malah kesini, lanjut Nadia dengan suara nyaris berbisik. Tapi waktu aku bangun pagi tadi, aku nggak takut. Nadia terdiam sejenak, seolah berusaha mencari kata yang tepat. Aku cuma merasa aman. Damar menatapnya lekat-lekat, merasa kata-kata itu menggetarkan sesuatu di dalam dirinya. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Tambah Nadia lagi, suaranya kali ini terdengar nyaris patah. Untuk sesaat, Damar hanya berdiri di tempatnya. Bingung, kemudian, tanpa berpikir panjang, ia berkata, kalau Mbak butuh seseorang buat dengerin, saya di sini. Nadia menatapnya dengan mata yang memerah, lalu mengangguk pelan. Damar tidak tahu apakah keputusannya benar atau tidak. Tapi di saat itu, ia hanya ingin memastikan bahwa Nadia tidak lagi merasa sendirian. Sejak malam itu, hubungan antara Damar dan Nadia berubah. Mereka tidak lagi sekadar penghuni rumah yang hidup di dunia yang berbeda. Ada sesuatu yang samar di antara mereka, sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Campuran dari kepercayaan, kehangatan, dan sesuatu yang lebih dalam. Nadia mulai sering mencari Damar di sela-sela kesibukannya. Kadang hanya untuk mengobrol di taman, saat Damar menyiram bunga. Kadang hanya duduk diam di teras, memandangi matahari terbenam, tanpa banyak bicara. Awalnya, Damar merasa canggung. Namun lambat laun, ia mulai terbiasa dengan kehadiran Nadia. Suatu sore, Nadia datang dengan wajah yang muram. Matanya sembab, jelas habis menangis. Damar yang tengah menatap pot bunga di sudut halaman, langsung berhenti bekerja dan menatapnya dengan cemas. Mbak, kenapa? Tanyanya hati-hati. Nadia tidak menjawab. Tanpa berkata apa-apa, ia duduk di bangku kayu dekat taman dan menatap kosong ke kejauhan. Damar menghapus keringat di dahinya, lalu berjalan mendekat. Kalau ada yang bisa saya bantu, ayah, potong Nadia dengan suara parau. Dia marah karena aku nolak jodoh yang dia pilih. Damar terdiam,
tidak tahu harus berkata apa. Ayah bilang, aku nggak tahu diri. Lanjut Nadia. Suaranya bergetar. Dia bilang, aku cuma tahu foya-foya. Nggak bisa bikin keputusan yang baik buat masa depan. Damar menatap wajah Nadia yang lelah. Ia tahu, Pak Hartawan memang keras pada anak neneknya. Tapi, ia tak menyangka, Nadia, selama ini, memikul tekanan sebesar itu. Ayah Mbak cuma khawatir. Ucap Damar hati-hati. Khawatir, Nadia tertawa kecil. Tapi tanpa keceriaan, dia nggak pernah peduli apa yang aku mau. Yang penting aku nurut sama semua aturan dia. Damar menggigit bibirnya. Berusaha mencari kata-kata yang tepat. Mbak tahu kan, hidup Mbak nggak harus kayak yang ayah Mbak mau. Nadia menatap Damar. Matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus kemana lagi. Aku nggak punya siapa-siapa. Suaranya pecah di akhir kalimat. Damar hanya bisa menatapnya dengan rasa iba yang mendalam. Ia tahu Nadia sedang berdiri di tepi jurang keputusasaan. Kalau Mbak butuh tempat buat cerita, saya di sini, ujar Damar pelan. Nadia menatapnya lama. Kemudian, dengan suara bergetar, ia berbisik. Boleh aku di sini malam ini? Damar tercekat. Maksud Mbak, aku nggak mau sendirian. Potong Nadia cepat. Suaranya nyaris memohon. Aku cuma mau ada yang bikin aku ngerasa aman. Kayak waktu itu. Damar menatap Nadia dengan perasaan yang berkecamuk. Ia tahu ini berbahaya untuk dirinya, untuk pekerjaannya, bahkan untuk Nadia sendiri. Tapi di balik semua itu, ia melihat seseorang yang benar-benar terluka. Seseorang yang butuh pegangan saat dunianya runtuh. Ayo masuk, ucap Damar akhirnya. Malam itu, Nadia hanya duduk di pojok kamarnya, membungkus tubuhnya dengan selimut lusuh milik Damar. Ia tidak berbicara banyak, hanya sesekali menarik napas berat. Damar duduk di lantai tak jauh darinya, membiarkan keheningan memenuhi ruangan. Damar, panggil Nadia pelan. Iya, Mbak, jangan tinggalin aku. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran dan inspirasi untuk kita semua. Jangan lupa untuk like jika kamu suka, komen pendapatmu di bawah, dan subscribe supaya nggak ketinggalan cerita menarik lainnya. Dan yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update dengan kisah-kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.